Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 58 ini akan membahas mengenai topik berimajinasi. Siapa di sini yang suka berimajinasi? Ayo angkat suara. Berimajinasi merupakan salah satu hal yang aku suka banget. Walaupun aku tahu bahwa seharusnya aku nggak melakukan itu. Kenapa? Karena kadang tuh aku suka ngerasa bersalah, ngerasa berdosa, karena udah membayangkan, mengimajinasikan kisahku dengan seseorang yang bukan mahramku. Dari dulu aku tuh suka bikin cerita di kepalaku sendiri. Aku ngayal tentang alur hidup kisah percintaanku dengan seseorang yang spesial. Berbagai alur yang aku buat pada dasarnya adalah sesuatu yang aku inginkan terjadi, kalau itu adalah hal yang baik, tapi sayangnya sesuatu itu nggak mungkin terjadi di dunia nyata. Makanya untuk mendapatkan itu aku milih lari ke dunia imajinasiku. Sebenarnya berimajinasi itu menyenangkan, seru, asik, bisa bikin ketawa sendiri, tapi kemudian juga bisa bikin kita nangis sendiri. Sebenarnya nggak apa-apa berimajinasi, karena bisa jadi dari imajinasi bisa ngasah kreativitas kita dan memunculkan ide-ide baru yang luar biasa. Tapi ya itu tadi, kalau aku ada kalanya ngerasa berimajinasi gak bener, salah, karena aku ngebayangin seseorang yang bukan siapa-siapaku, bukan mahramku. Walaupun tiap kali berimajinasi, cerita yang ada di kepalaku tuh masih wajar, masih normal. Ya, kayak alur hidup biasa, gak ada yang aneh-aneh, dalam tanda kutip ngarah ke hal negatif. Tapi kan tetap aja gak seharusnya aku ngebayangin dia ataupun mereka. Tapi gimana? Aku ngerasa berimajinasi udah jadi bagian dari diriku. Ya bisa dibilang aku udah kecanduan sama berimajinasi. Tapi bukan berarti setiap hari, setiap saat aku selalu berimajinasi ya. Nggak segitunya juga. Tapi ngerasa ada yang kurang aja gitu kalau belum bikin cerita di kepala tentang aku dan seseorang yang sedang spesial di hatiku. Menurutku ya, better cerita di kepala, imajinasi yang aku buat tuh dituangin ke cerita dalam bentuk tulisan atau ketikan yang dipublikasikan ke Wattpad. Karena dengan begitu imajinasiku jadi punya media yang lebih baik untuk disalurkan. Dari situ juga bisa ngasah kreativitas dalam membuat cerita, menulis cerita, dan bisa dibaca banyak orang yang siapa tahu bisa ngasih hal baik meski cuma satu ke para pembaca. Tapi susah. Terkadang tuh ya rasanya lebih nyaman, lebih enak bikin cerita di kepala daripada harus dituangin ke cerita Wattpad. Karena kalau di kepala kan terserah kita, mau pakai bahasa apa, kata-kata yang gimana, alurnya bisa maju mundur, waktunya bisa kapan aja sesuka kita, dan gak perlu mikirin nantinya pendapat orang akan seperti apa. Karena yang tahu cerita di kepala kan ya kita sendiri, orang lain gak akan pernah tahu, kecuali kita yang ngasih tahu. Kalau nggak salah ya, seingatku, kayaknya nggak semua orang yang pernah menarik perhatianku tuh aku imajinasiin dan bikinin cerita di kepala deh. Kayaknya cuma beberapa orang aja. Yang pasti ya, aku bilang pasti karena ini terjadi baru-baru ini, bahkan masih berlangsung sampai sekarang adalah imajinasi atau cerita di kepala yang aku bikin yang rentang waktunya paling lama. Maksudnya paling lama bertahannya adalah cerita tentang aku dan seseorang yang sekarang aku sayang dan jadi cowok satu-satunya yang aku percaya. Dia, lelaki terhebatku. Kayaknya biasanya tuh kalau cerita di kepala paling bertahan kurang lebih 1 bulan. Habis itu aku bosan dan lupa. Tapi, kalau sama dia yang sekarang, cerita di kepalaku udah berlangsung lama. Berbulan-bulan. Bahkan sepertinya beberapa bulan lagi udah genap setahun. Tapi ini aku nggak tiap hari ngayalnya ya. Paling beberapa hari sekali, itu pun cuma bentar. Habis itu dilanjut lagi beberapa hari kemudian. Di antara imajinasi yang pernah aku bikin di kepala, I think kali ini yang paling aku suka dan berkesan. Aku suka bagaimana kisahku dan dia, dari aku yang awalnya berniat berlibur ke suatu tempat, terus tiba-tiba ketemu dia, dan dari sana kisah kita dimulai. Perjalanan hidup yang berliku-liku, penuh rintangan dan hambatan yang gak biasa, tapi pada akhirnya kita bisa menjadi kita. Realistis aja ya, aku nyadar kok bahwa apa yang aku imajinasikan tentang aku dan dia itu tuh mustahil untuk menjadi kenyataan. Kalaupun mungkin ya, itu tuh kemungkinannya kecil banget. That's why, karena aku tahu di kehidupan nyata kecil kemungkinan aku bisa sama dia,
bisa milikin dia, bisa berjodoh sama dia. Makanya aku milih lari ke dunia imajinasi untuk bisa bersama-sama dia. Maaf ya Allah, nggak bohong, aku benar-benar berharap bisa berjodoh sama dia. Ya Robun, kalian pernah bikin cerita di kepala juga nggak? Kalau pernah, biasanya kalian ngelakuinnya pas kapan? Malam sebelum tidur, atau pas lagi bengong? Atau pas lagi di jalan posisinya lagi motoran sendirian? Atau pas kapan? Terus biasanya cerita di kepala kalian masa bertahannya sampai kapan? Lama nggak? Kalau kalian lagi bikin cerita di kepala tentang Yorobun dan seseorang yang kalian suka atau bahkan cinta, itu biasanya ceritanya yang seperti apa? Apa seperti cerita-cerita FTV atau film yang gak sengaja ketemu lalu berjodoh? Atau yang awalnya benci, saling marah-marahan, terus akhirnya jatuh cinta? Atau yang seperti apa? Barangkali Yorobun mau sharing, mau cerita-cerita, mungkin tentang imajinasi atau cerita di kepala Yorobun, atau mungkin tentang hal lain apapun itu, Yorobun bisa DM ke Instagram Podcast Makan Malam ya. Nanti chatnya akan aku baca dan balas. Yorobun, seperti magnet yang punya dua sisi, aku percaya segala sesuatu itu punya dua sisi positif dan negatif. Tergantung bagaimana kita memandang dan menilai sesuatu itu. Termasuk berimajinasi yang dalam konteks ini utamanya membuat cerita di kepala sendiri. Aku ngerasain sendiri, ada hal-hal positif yang aku rasain setelah bikin cerita di kepala. Sebagai contoh, ada banyak sekali hal yang gak bisa aku ceritain ke siapapun di dunia ini secara langsung. Suatu hari di bulan Desember tahun lalu, aku ceritain semua hal itu ke seseorang lewat cerita di kepalaku. Aku ceritain ini itu, aku nangisnya sampai ke real life karena emang benar-benar sesakit itu. Dan kemudian aku ngerasa lega. Padahal cuma cerita sama sosok yang adanya di kepalaku doang. Tapi leganya, tenangnya ke bawah sampai ke dunia nyata. Itu salah satu sisi positif yang aku rasain. Kalau sisi negatifnya, mungkin jadi lebih berharap bisa berjodoh sama dia dan punya alur kehidupan seperti yang aku imajinasikan, bahkan lebih baik daripada itu. Teruntuk Yorobun, aku nggak mau merekomendasikan bikin cerita di kepala. Tapi kalau Yorobun suka bikin cerita di kepala, aku cuma mau nitip pesan. Tolong Yorobun bisa ngontrol apa yang ada di diri Yorobun, utamanya di kepala Yorobun. Kalau Yorobun bikin cerita di kepala, ngayalnya yang baik-baik aja ya. Siapa tahu secara nggak langsung itu jadi doa buat kita dan orang-orang yang bersangkutan dengan imajinasi kita. Kalau kita ngucap yang baik-baik, insya Allah jadinya juga jadi baik. Terus aku juga mau nitip pesan, tolong jangan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membuat cerita di kepala. Kalau emang lagi senggang, lagi nggak ngapa-ngapain, it's okay. Tapi kalau posisinya lagi ada yang harus dikerjain, alangkah lebih baik kalau mengutamakan kehidupan di real life. Semoga Yorobun bisa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan dengan membuat cerita di kepala. Pokoknya semoga Yorobun bahagia selalu. Aku mau ngelihat Yorobun bahagia. Oke Yorobun. Hidup di dunia imajinasi boleh, kalau merasa itu perlu dan dibutuhkan. Tapi ingat, kehidupan kita yang sebenarnya ya real life ini yang harus kita utamakan dan perjuangkan. Biar siapa tahu nantinya kehidupan kita akan seindah atau bahkan lebih indah dari apa yang kita imajinasikan. Tetap semangat berjuang ya Yorobun. Jangan pernah menyerah. Ingat, ada banyak hal membahagiakan yang masih harus kita saksikan dan rasakan. Kita semua berhak untuk bahagia. Ya udah, segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner Yorobun.